barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam untuk Baraya, kembali lagi saya Aka Ahmad dan saya Aldi Salman. Kita kembali berjumpa lewat udara. Ya, tentunya di Cermis Reborn. Yes, ya Cermis Reborn. Kamu kayak ditakut-takutin sih, emang bikin takut ya? Iya dong, harus suaranya kita harus bisa menyentuh. Baiklah Roma. Oke. Ya, Baraya pada malam hari ini. Kalau kemarin kita ngobrolin ini ya, tuyul. Nah, tuyul kemarin itu. Jadi ngobrolin tuyul gimana? Udah pelihara tuyul belum? Waduh. Jangan ya, kalau bisa kita harus kerja keras. Yes. Kemarin ada katanya salah satu cara untuk kita supaya tidak digangguin tuyul adalah dengan cara menaruh kaca ya. Iya betul, dan nanti tuyulnya kaget sendiri malah untuk melihat kacanya. Gitu ya. Jadi nanti pas tuyul ninggali kaca, kok muka gue jelek banget. Baru sadar mungkin ya. Mungkin Kak Aka, apakah harus dikasih skincare dulu? Boleh banget ya. Kalau yang jualan skincare, boleh mungkin skincare khusus untuk tuyul. Enggak bercanda ya. Ya. Oke. Jadi Baraya, kita pada malam hari ini akan membahas tentang anak indigo. Nah, wow, ini sih pembahasan yang menarik ya Kak, karena mungkin ada juga ya orang-orang sekitar kita yang tanpa disadari mereka tuh bisa melihat sesuatu karena disebutnya anak indigo. Ya Aldi, benar sekali. Mungkin dari banyak Baraya yang pernah mendengar ya, ada kata istilah anak indigo atau indigo. Nah sebenarnya kita cari tahu dulu sebenarnya indigo itu apa ya? Ya itu dia ya. Takutnya ini salah kaprah juga ya. Indigo. Coba kalau kita cari pengertian indigo itu apa? Kita kan, dia mah indigo. Indigo. Nah indigo itu anak indigo atau anak nila ini ya, adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seorang anak yang diyakini bisa memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Nah, konsep ini merupakan ilmu semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. Gitu Aldi. Wow, jadi sudah ada sejak lama ya. 1970-an mungkin kita belum lahir kayak. Gitu. Iya belum sih, ini kan udah lama banget ya. Dari tahun 70-an ya udah ada tentang indigo ini. Nah, banyak juga nih indigo ini bisa dikaitkan dengan memiliki kemampuan layaknya paranormal ya, seperti dapat membaca pikiran atau memprediksikan masa depan, atau juga biasanya bisa melihat sosok. Nah, gitu ya. Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, atau mungkin makhluk astral kan disebutnya. Bisa kan, karena coba dong yang indigo bisa bantu liatin di foto ini ada apa, katanya gitu. Tapi kalau menurut Kang Aka sendiri, anak indigo, apakah itu sebuah keistimewaan atau mungkin jadi malapetaka untuk dirinya? Ini sih kalau menurut Baraya mungkin ada yang sependapat atau enggak ya sama aku. Tapi kalau tidak ada yang sependapat ya maaf ya. Kalau aku pribadi sih lebih kepada kasihan ya. Kenapa kasihan? Karena ada yang mungkin dia ngerasa tersiksa loh dengan melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat gitu. Misalnya melihat bentuk-bentuk yang makhluk astral yang menjijikan bentuknya atau seram gitu kan. Itu kan ada pasti
kasihan, maksudnya jadi takut atau apa. Tapi kalau misalnya dianya udah terbiasa mah ya mungkin aku nggak kasihan lagi karena dia jadi kayak happy dengan keistimewaannya ya gitu. Kalau kamu gimana pendapatnya? Mungkin bisa jadi sebuah keistimewaan ya untuk dirinya, tapi sekali lagi dengan catatan dirinya sudah berdamai lah dengan kondisi yang dia miliki. Dan ya kita tahu bahwa anak indigo sendiri kan sebenarnya adalah karunia mungkin ya, karunia yang diciptakan oleh Tuhan juga, sehingga ini tergantung bagaimana cara dia untuk mengendalikan. Nah, masalahnya kalau misalnya tidak bisa terkendali dengan baik, itu akan berdampak terhadap pada dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa terhadap kesehatannya, secara psikisnya pun kena. Jadi memang agak ini ya kan, kalau misalnya disebut itu dua mata pisau. Jadi ada baik dan juga ada buruknya. Nah, ini juga ada sebuah artikel ya, dimana kita bisa membaca di artikel ini dari situs ya. Ada beberapa anak-anak indigo ini dianggap istimewa karena memiliki kemampuan yang berkaitan dengan dunia supranatural. Dalam hal ini kan bisa melihat hantu ataupun setan ataupun ya jin gitu ya. Nah, ini ada ciri anak indigo nih, ada cirinya. Nah, itu dia. Mungkin barangkali ada juga ya di sekitar kita juga yang ternyata dia diam-diam anak indigo juga. Nah, jangan-jangan Kang Aka. Coba sebutkan. Jangan-jangan kamu lagi ahli anak indigo ya. Coba sebutkan. Siapa tahu nanti ada yang cocok ya. Gitu ya. Kita cek apakah kamu termasuk indigo? Nah, itu dia. Coba kita indigo atau kamu indie musik indie kan ya? Nah gitu kan. Ciri-ciri anak indigo saat dewasa yang mudah dikenali. Kita langsung aja ya ke sini ya. Aku nyarinya ada di sini 17 ciri-ciri anak indigo saat dewasa yang mudah dikenali. Nah, oke ya. Jadi mengenal ciri-ciri anak indigo saat dewasa memang menarik ya gini. Nah, jadi sekarang ini kan fenomena baru ya di kalangan remaja. Ada anak indigo, kadang dia mah indigo gitu kan. Jadi kayak sebuah bisaan keren gitu ya. Bener nggak sih? Iya, betul. Nah, juga ini biasanya ada beberapa ciri ya anak indigo dewasa yang kerap kali dilihat dari sikapnya yang lebih dewasa dari anak seusianya gitu. Oke. Jadi usianya itu masih kecil tapi terlihat lebih dewasa berarti. Meski tak ada bukti atau penelitian ilmiah mengenai bagaimana tepatnya ciri-ciri anak indigo dewasa, namun ada banyak karakter yang berbeda dari seorang anak indigo. Nah, ini ya memiliki intuisi yang kuat dan beragam karunia rohani seperti kemampuan berkomunikasi dengan pembimbing atau mendapat penglihatan khusus. Sejenis mata batin berarti ya kalau untuk penglihatan khusus ya. Betul adik nih. Yang pertama nih, ciri-ciri anak indigo ya dilansir dari artikel ini. Yang pertama itu berkemauan keras. Kamu kemauan keras? Agak sih ya untuk satu hal. Berkemauan keras. Oke nih. Jadi ini ciri-cirinya. Anak yang indigo ini pertama biasanya dapat dikenali dengan keinginan yang harus dipenuhi. Jadi orang yang bersemangat jadi melakukan apapun untuk mencapai tujuan atau impian. Bahkan jika orang lain mengkritik atau tidak mendukung, akan tetap melakukan apa yang terjadi. Jadi dia tuh ambisius ya. Iya. Kamu kayak gitu ya? Ayo. Mungkin kamu kayak gitu ya? Agak cocok sebenarnya. Agak cocok. Berarti, tapi coba ciri. Kita lihat yang ciri berikutnya. Satu ciri ya bahwa ada di Aldi katanya. Yang kedua, memiliki jiwa tua atau old soul ya. Nah, ini ada biasanya memiliki jiwa tua. Kamu merasa seolah-olah kamu telah menjalani banyak kehidupan dan memiliki kebijaksanaan yang orang lain seusiamu belum miliki. Saya sih kebetulan masih agak muda. Enggak memiliki jiwa tua. Maksudnya kamu ngerasa kamu tuh telah menjalani banyak kehidupan, terus kamu memiliki kebijaksanaan yang orang lain seusiamu belum miliki. Kamu ngerasa nggak? Kalau bijaksana iya lah. Jadi kamu ini gimana dong, memiliki jiwa yang tua atau enggak? Ini sih agak 50-50 ya, 50% lah. Oke.
Selanjutnya, ini selanjutnya adalah seseorang yang pemikir bebas. Kamu gimana nih? Kamu pemikir bebas? Nah itu bisa masuk juga tuh pemikir Aduh. bebas. Dalam arti bentar, pemikir bebas itu bagaimana tuh? Kalau Nah ini biasanya pemikirannya tidak ingin dibatasi. Iya. Jadi tidak ada ide atau kepercayaan yang terlalu sulit ya untuk dibedah atau disangkal. Nah, ini lebih suka berpikir untuk diri sendiri daripada mengikuti orang banyak gitu. Jadi pingin beda dengan yang lain mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Bebas, orangnya bebas, jadi Ya. kayak nggak mau diatur mungkin ya. Dari sini tuh lebih untuk diri sendiri daripada mengikuti orang banyak. Jadi kayak orang mah gitu, gue aja gitu. Nah mereka jadi nggak mendengar. Jadi kalau orang lain tuh begini-begini, dia mah udah sendiri ya. Ini bisa masuk berarti. Aduh, ada ciri di kamu ya. Oke. Selanjutnya adalah seseorang yang keras kepala. Jadi ini biasanya mungkin dianggap nakal, menjengkelkan, tidak patuh dan melawan. Apakah kamu seperti itu? Sebelum-sebelumnya masuk, tapi kalau saya sekarang lebih banyak mengalah, Kang Aka. Oke. Siap, berarti ini nggak masuk ya. Kurang masuk lah. Oke. Untuk sekarang ya. Oke. Tidak masuk. Kemudian selanjutnya ini ada seorang yang mencari kebenaran dan bersemangat. Ini biasanya akan selalu berusaha membedakan kebenaran dan kenyataan dari kebohongan dan tipuan. Ya, jadi kamu seperti itu nggak? Iya, pingin mencari kebenaran juga. Terus tadi apa tadi? Mencari kebenaran dan Kebenaran dan kenyataan dari sesuatu gitu. Jadi dari kalau kamu tuh misalnya kayak detektif gitu, kayak dibohongi dia nyari. lebih tepatnya punya penasaran yang tinggi mungkin ya. Bisa jadi Ya, seperti itu mungkin. Oke. Nah, kemudian ada juga ini selanjutnya dulu, tanggap dan cerdas. Tanggap dan cerdas. Nah, Wah, itu saya banget. oh gitu. Oh, aduh. Yakin. Nah, jadi anak indigo ini biasanya akan dapat melihat dan memahami hal-hal yang berkaitan tentang kemanusiaan dan kehidupan yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Oleh sebab itu, ini biasanya lebih dipandang cerdas dan tanggap. Ada lagi, nah di sini ada sangat intuitif. Tau nggak intuitif itu apa? Apa itu intuitif? Baru dengar istilah. Biasanya dia memiliki intuisi yang tajam. Oke, intuisi ya. Ya. Dan juga ini mengetahui hal-hal tentang orang yang lain yang rahasia atau tersembunyi. Wow, Bisa baca pikiran orang gitu. Kayaknya tuh dia bisa tahu. instingnya mungkinnya lebih kuatnya itu, lebih kuat. tajam. Apa kamu bisa membaca? Kadang sih, Kang. Aduh, ini kayaknya ini anak indigo nih di samping saya ya. Nanti kita coba sampai misalnya full. Nah, Sampai kalau misalnya Oke, selanjutnya masih ada nih. ya masih ada. Nah, ada di sini ingin mengubah dunia. Wow. Oh, itu keren banget ya. Kamu ingin mengubah dunia. Jadi maksudnya tuh ingin, Kang. kamu pengen banget. Nah, ciri-ciri anak indigo biasanya akan merasakan pada jauh di lubuk hatinya akan merasakan kekuatan pendorong untuk menciptakan perubahan positif di dunia dan tahu bahwa takdirnya adalah menjadi pengubah paradigma. Wah, kamu ini Berat ya sebenarnya kalau masuk nggak kamu? Sempat kepikiran sih, pingin misalnya ngubah dunia itu dalam arti pingin memberikan dampak yang besar gitu. Aduh, berat ya. Ini udah bener-bener nih beberapa ada yang masuk nih cirinya. Selanjutnya ini ya, berempati dan berbelas kasih. Jadi kamu merasa sedih dan marah. Itulah mengapa anak indigo biasanya lebih cenderung sering berempati dan berbelas kasih. Ya, jadi alamun ngelihat kekerasan, kehancuran, kekejaman, itu pasti ada sedih dan marah gitu. Iya, saya pun termasuk pasti sedih dan juga marah kalau misalnya melihat seperti itu ya. Ada lagi nih, pemimpin pembuat perubahan. Nah, jadi merasa sulit untuk mematuhi otoritas itu, terutama ketika otoritas itu bermasalah, tidak logis atau ketinggalan zaman. Jadi dia menjadi seorang pemimpin pembuat perubahan. Gitu. Wow. Ada lagi, Kakak? Ada. Masih Idealis banyak nih. Kamu idealis nggak? Lumayan. Idealis ya. Terlalu kritis sebenarnya. Terus ini kepribadiannya penyendiri. Nah, ini gimana? Kepribadiannya menyendiri. Nah, jadi biasanya tuh dia tuh senangnya itu berada di dekat, tidak suka
suka keramaian terlalu banyak orang sekaligus dan seringkali lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Nah itu saya kadang Kang, saya kalau misalnya lagi capek, lagi lelah, itu butuh waktu untuk sendiri gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa waktu butuh untuk menyendiri itu sih. Tapi sendiri ngalamun ada tiba-tiba yang menemani ya. Waduh, di samping gitu ya. Yang tidak bisa terlihat oleh orang lain. Langsung deh ngobrol berdua. Tiba-tiba akrab aja ya. Apakah Baraya ada mungkin di samping Anda sesosok makhluk yang tidak bisa kita lihat tapi Baraya lihat, Baraya rasakan, nah Baraya bisa langsung komentar aja ya. Nah, kemudian ini yang positif ya, Anda sangat kreatif katanya. Nah, terus memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan hewan. Chemistry-nya mungkin ya dengan sesama makhluk lain. Gitu. Jadi paling betah ketika berada di dekat laut, dikelilingi pepohonan atau hewan. Kamu lebih suka yang mana? Laut sebenarnya. Aduh. Ini ada semua kayaknya ya. Oke. Kemudian ada tertarik pada spiritualitas. Gitu. Kemudian ini bergumul pada kebosanan. Nah, ini kemudian selanjutnya ada cenderung mengalami kecemasan eksistensial. Nah, jadi kecemasan dan depresi yang ada jauh melampaui kecemasan dan depresi yang biasa. Nah, karena orang indigo ini akan lebih mementingkan kehidupan itu sendiri daripada diri sendiri. Gitu Aldi. Gitu. Jadi itu sudah semua berarti ya kan? Jadi memang ada beberapa. Tapi kalau misalnya tadi dilihat ya secara keseluruhan, justru banyak hal yang positifnya ternyata. Kayak contoh ingin memberikan dampak yang besar, berjiwa kreatif, kemudian apa tadi tuh bisa membaca pikiran seseorang. Jadi memang ternyata lebih banyak positifnya ya. Tapi nah itu masalahnya kan kalau misalnya tidak ada yang mengarahkan, itu justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini dan itu kan beberapa ciri itu yang tadi ya. Ada juga nih yang indigo ini punya kelebihan yang tadi yang kita bahas ini deh, yang punya kelebihan bisa melihat hal gaib. Kamu pernah ada punya teman yang indigo yang bisa melihat? Belum ada atau pernah? Pernah, tapi udah lama nggak kenal juga sih. Maksudnya udah ya teman dulu lah. Iya, aku sih pernah ada kenalan gitu ya. Nah ini apa ya? Ketika seorang indigo itu mengatakan bahwa hujan akan turun, itu kan kadang beneran turun, gitu kan? Jadi kayak tahu gitu kayak masa depan gitu kan ya. Kalau kamu sendiri sebenarnya percaya nggak sih dengan perkataan yang indigo itu, misalnya yang kayak di sini ada setannya, di sini ada hantu atau apa gitu. Nah kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya Kak, sebenarnya jujurnya lebih realistis aja sih. Karena kan mau dimanapun makhluk astral pasti akan tetap, tapi memang beda dimensi saja sih. Terlepas apakah ingin menunjukkan eksistensinya, yaitu tergantung bagaimana cara ini mungkin ya, cara melihat kita. Kalau misalnya diberi kelebihan mata batin, ya otomatis kita bisa melihat dimanapun, termasuk mungkin di sampingnya Kang Aka. Tapi Kang Aka, kalau aku sendiri lebih ke realistis aja sih. Realistis. Nah ini ada cerita di salah satu artikel. Ini ada seseorang yang mengaku ya, ini kayak testimoni sih, anak indigo. Nah ini selalu identik dengan kelebihan yang bisa melihat makhluk halus atau membaca masa depan. Nah namanya berinisial W ya. Ini dia bisa melihat makhluk halus sejak kelas 7 SMP. Nah itu rata-rata kan mereka yang anak indigo itu udah dari usia dini malah. Karena kan tadi kita ngebahas tentang anak indigo ya. Pas SMP katanya dia mengaku lingkungannya tidak masalah dengan kemampuannya, karena ia ada sosok yang sedikit tertutup. Nah si ini dia menceritakan menyukai berbagai hal yang berwarna gelap, termasuk kucing anggora warna hitam hingga bangunan tua. Nah kemudian si orang ini tidak menyukai pemakaman, apalagi mencium wewangian seperti dupa
ia mengaku selalu membayangkan seperti kerajaan-kerajaan dan bangunan aneh. Ia juga mengaku awal mula memiliki kemampuan tersebut itu lantaran demam 14 hari nih yang tak kunjung sembuh katanya. Terus saat diperiksa ternyata hanya demam biasa. Setelah itu tiba-tiba saat malam kelahirannya ia melihat makhluk halus untuk kali pertama gitu. Wow. Tapi dia sendiri menyebut kemampuannya itu bukan karena ia anak indigo, melainkan kemampuan biasa karena ia tidak bisa dapat melihat masa depan meskipun ia pernah bermimpi atau mimpi itu menjadi kenyataan. Tuh, ini yang aku tadi bilang nih. Jadi maka dia bilang aku menganggapnya ini kekurangan karena takut mengganggu kesehatan, kata dia sendiri gitu. Nah itu dia ya. Jadi ini juga pastinya berdampak terhadap psikisnya dia, kesehatan mental terutama. Apalagi anak SMP itu ya mohon maaf ya, karena memang jam terbang atau pengalaman hidupnya, jadi secara mental pun belum terbentuk sebenarnya. Kemudian juga ini ada namanya mahasiswi, seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Dia juga bisa mengakui dia memiliki kemampuan melihat makhluk halus. Itu mahasiswi Kang? Umur 20 tahun. Boleh minta kontaknya? Namun dia juga menjadi kekurangan karena menjadi jarang fokus katanya. Nah, dia bisa melihat makhluk halus itu sejak SD. Sejak SD ya? Katanya dari segala macam bentuknya, ada yang kelamaan sudah biasa dan sudah biasa, tidak terlalu takut katanya gitu. Karena ya itu, karena balik lagi kan dengan seiring berjalannya waktu akan semakin terbiasa, maka dia akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu kan ya. Ya itu ya, jadi memiliki keistimewaan atau apa ya, malapetaka mungkin disebutnya. Enggak juga, mungkin itu yang merugikan ya. Tapi memiliki keistimewaan dan juga kemampuan yang tidak dimiliki orang lain ini memang ada plus minusnya gitu. Betul. Tadi kita sudah baca beberapa testimoni yang katanya dia malah ada yang kayak bikin dia nggak fokus, ada juga bikin dia ngerasa itu kekurangan. Sebenarnya balik lagi ya, itu ke diri Anda sendiri Baraya. Apakah memang Anda menganggap orang yang indigo ini sebagai seorang yang sangat spesial, atau bahkan mungkin sebenarnya yang indigo ini perlu pendampingan supaya tidak indigo gitu. Nah itu dia. Jadi kalaupun misalnya sudah merasa ada sesuatu hal yang janggal atau tidak enak secara kesehatan, disarankan memang lebih baik bercerita atau ke psikiater, itu lebih tepat. Iya, mungkin aja bisa Baraya kayak tiba-tiba lagi duduk ada ngelihat sesuatu apa segala macam, ya mungkin bisa konsultasi ya terlebih dahulu. Dan ya itu pasti mengganggu sebenarnya ya. Tiba-tiba kita lagi duduk tiba-tiba ada sesosok apa gitu. Nah kalau misalkan dia ragu-ragu, aku ini indigo atau apa sih sebenarnya yang bisa gitu. Tapi kamu pernah gak sih mimpi tapi mimpi itu kayak kenyataan? Pernah gak sih ngalamin? Kadang aku tuh mimpi suka lupa sebenarnya Kang Akad, cuman memang kita tuh kayak lagi merasakan aja. Aku tuh ada yang beberapa hari, jadi mimpinya tuh serem banget ya, bisa melihat sosok apa gitu yang menyeramkan. Sampai beberapa hari itu nggak hilang loh, kebayang banget sosoknya seperti apa dan lagi. Kadang aku, ini beneran mimpi atau emang aku ngelihat secara langsung ya gitu, kita nggak tahu juga gitu ya. Oke Baraya, ya mau Anda indigo atau bukan, atau juga ada di lingkungan Anda yang indigo ataupun yang bukan ya, kita harus menghormati orang lain, menghargai, jangan sampai membuli ataupun lain sebagainya ya. Mudah-mudahan pembahasan Cermis kali ini ada sedikit pencerahan nih tentang indigo ini. Jadi indigo ini tidak harus selalu dikaitkan dengan hal mistis ya. Hal mistis. Tadi sudah dibahas bahwa ada beberapa sikap yang bisa dikatakan memiliki kecenderungan indigo itu ya. Ya, dan beberapa sikap ini sebenarnya positif juga jika memang bisa dikendalikan dengan baik. Ya, jadi tidak selalu kalau yang indigo itu bisa identik dengan melihat makhluk astral ya atau setan. Ya, jadi begitulah adanya ya.
Oke, kalau begitu selamat istirahat buat Baraya di manapun berada. Saya Kak Ahmad. Dan saya Ali Salman. Iya, mudah-mudahan ada bisa menemani malam Anda ya dengan asik malam hari ini. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Cermis Cerita Misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Assalamualaikum, selamat malam. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com